Pasca ditemukan selamat setelah 6 hari diculik, bocah Bilqis 4 tahun mengalami perubahan perilaku yang cukup mencolok. Gadis kecil yang sebelumnya dikenal lembut itu kini tampak lebih agresif dalam berperilaku. Diketahui Bilqis diculik saat bermain di Taman Pakui Sayang Makassar dan ditemukan di perkampungan adat Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Sang ayah yakni Dwi Nurmas mengaku putrinya kini lebih keras dalam bertindak dan ingin semua keinginannya segera dituruti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Muslimin Embah. Halo, selamat malam, Embah. Selamat malam, Anggra. Baik, bisa dilaporkan apa faktor yang menyebabkan Bilqis ini mengalami perubahan perilaku lebih agresif pasca insiden penculikan? Ya, baik, Anggra dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa update terbaru terkait kondisi Bilqis, bocah 4 tahun di Kota Makassar yang menjadi korban penculikan anak. Ini dari pengakuan ayahnya, Dwi Nurmas, mengatakan bahwa terjadi perubahan perilaku pada Bilqis 2 hari terakhir ini saat berada di rumah orang tuanya, di mana sebelumnya Bilqis yang memang dikenal aktif begitu, tidak seagresif saat sebelum diculik. Namun setelah 2 hari terakhir ini berada di rumah bersama orang tuanya, kata Dimas atau Dwi Nurmas, anaknya ini sedikit lebih agresif dari sebelumnya. Misalnya ketika sang anak atau Bilqis meminta uang, ingin berbelanja, itu seketika itu harus segera dituruti oleh ayahnya. Namun dan sebelumnya itu kata Dimas ini tidak seperti itu. Kemudian perilaku agresif lainnya ketika Bilqis menutup pintu kamar ataupun rumah, itu biasanya suara pintu tidak begitu menimbulkan bunyi yang keras, namun dari 2 hari terakhir pantauan dari ayahnya, eh, suara pintu ketika Bilqis yang menutup itu bunyinya lebih keras. Selain itu, dari pantauan di rumah Bilqis sendiri, hadir tim trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan konseling ataupun trauma healing terhadap Bilqis, yaitu dengan mengajak Bilqis bermain, menggambar, dan terlihat memang Bilqis anak yang aktif, cepat beradaptasi begitu dengan petugas trauma healing. Namun dari tim psikolog yang hadir juga dari tim DP3A Kota Makassar juga tidak menampik adanya gelagat agresif dari Bilqis 2 hari terakhir ini yang dicocokkan dengan pengakuan ayah Bilqis sendiri, Anggra. Baik rekan Embah, lalu bagaimana hasil awal pendampingan psikologis yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk membantu pemulihan Bilqis? Ya, tadi merupakan hari pertama, malam ini sekitar pukul 8 WITA, itu dimulai dari sore tadi, tim dari psikolog DP3A atau Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar melakukan trauma healing ataupun pendampingan psikologi terhadap Bilqis. Dan kata psikolog yang hadir mengatakan saat ini belum dapat disimpulkan sejauh mana tingkat trauma yang dialami Bilqis karena masih dalam proses asesmen awal. Jadi rencananya pada Kamis lusa, tim psikolog akan kembali mendatangi Bilqis untuk memantau kondisi eh, trauma ataupun kondisi dari Bilqis sendiri, apakah sudah kembali normal seperti sebelum dia diculik, ataukah masih perlu uh, penanganan lebih lanjut untuk trauma healingnya, Anggra.
Baik rekan Mbak, apakah Bilqis menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kecemasan tertentu saat berinteraksi dengan orang asing? Baik, bisa dilaporkan update fakta baru tersangka berinisial SY yang diduga menjual anak kandungnya sendiri. Ya, betul Anggra. Kami mendapat informasi dari Kepala Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Ibu Ita Anwar, menjelaskan bahwa eh, dua anak pelaku SY yang dibawa saat menculik Bilqis saat ini itu sudah berada di rumah aman dan sementara dilakukan asesmen untuk pemulihan psikologi kedua anak pelaku ini. Dari hasil keterangan sementara dari pengakuan anak ini, yaitu ada yang berusia 5 dan 8 tahun ini, si anak yang berusia 8 tahun mengatakan bahwa sebenarnya dia berjumlah 5 orang bersaudara. 3 diantaranya, kata Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Anak ini, menurut pengakuan dari anak yang berusia 8 tahun, 3 diantaranya itu diduga dijual oleh ibu kandungnya atau SY ke seseorang. Namun pengakuan anak ini belum dikuatkan dengan bukti yang diperoleh oleh DP3A, begitu juga dari kepolisian. Saat ini pihak kepolisian dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar masih terus mendalami pengakuan dari dua bocah atau dua anak dari SY ini. Apakah memang betul bahwa sudah dilakukan proses penjualan terhadap 3 anak dari SY ini atau seperti apa? Ini masih kami menunggu perkembangan dari hasil penyelidikan kepolisian dan juga DP3A. Anggra. Baik rekan Mbak, sejauh mana polisi telah menelusuri keterlibatan tersangka penculikan dalam jaringan sindikat jual beli anak? Ya, hasil wawancara kami dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar pada Senin kemarin, saat ini polisi sedang menelusuri admin dan juga grup-grup Facebook yang digunakan pelaku berkomunikasi terkait sindikat penjualan anak ini. Namun sejauh ini kata dia masih ada baru ditetapkan 4 tersangka yang kemarin sudah dirilis oleh Kapolda Sulsel, dan untuk perkembangan selanjutnya kata dia masih terus didalami penyidik seperti apa pengakuan dari 4 tersangka ini untuk menelusuri adanya kemungkinan pelaku lain ataupun jaringan yang terlibat dalam sindikat jual beli anak ini. Angga. Baik rekan Mbak, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perubahan tidak ada. Bagaimana perubahannya itu, Pak? Kayak intinya ya kayak biasa cuma ada gitu sedikit. Bagaimana? Kasarnya beda yang kayak kemarin. Oh, sebelum ini Ada perubahan perilaku. yang berubah. Ya, masih ada dia menutup pelan dia ada Agresif ya. Tapi sudah dilakukan pendampingan juga dari ya dari tadi dia menyampaikan nanti kita disodorati lagi, terus dia bilang hari Kamis kita ketemu lagi sama Ibu tadi. Ini kan ini anak maksudnya dia memang agak-agak kasar dulu tapi beda lah. Cuma itu, Pak, ada lagi yang lain mungkin. Ini ada. Cuma itu agresifnya saja, Pak. Agresifnya lebih goyang. Kalau anunya, Pak, jam tidurnya misalnya Alhamdulillah lancar. ada perubahan. Bangun jam 6, jam 7. Dia selalu menemani KWC. Ya, kayak biasa gitu cuma perubahannya itu ya begitu. Kenapa? Kalau kondisi psikologisnya sendiri sebenarnya Bilqis sudah bisa diajak bermain, dan kita dari saya sebagai psikolog juga tidak memaksakan untuk menggali cerita atau seperti apa, jadi lebih ke menemani Bilqis untuk bermain. Tapi kalau dari keterangan orang tua sendiri, karena ini juga
pertemuan pertama saya dengan Bilkis, dan jadi saya tidak tahu perubahan seperti apa yang terjadi antara sebelum kejadian ini dan setelah kejadian ini. Tapi keterangan dari orang tua mungkin ada beberapa perilaku yang berubah, seperti Bilkis lebih agresif dan menunjukkan ya perubahan perilaku lainnya. Tapi belum bisa dinilai lebih lanjut ya, karena masih bertahap, baru pertemuan. Tapi lanjut lagi hari Kamis. Ya mungkin seperti itu. Siapa nama Pak? Kasus penculikan bocah 4 tahun Bilkis di Makassar mengungkapkan fakta mengejutkan setelah 1 dari 4 tersangka berinisial SY diduga pernah menjual anak kandungnya sendiri. Dugaan ini muncul dari pengakuan 2 anak SY yang kini diamankan di Rumah Aman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Ita Istiana Anwar, pada Selasa 11 November. Sementara itu, pihak kepolisian mendalami dugaan keterlibatan sindikat jual beli anak melalui media sosial berkedok adopsi. Beruntung, Bilkis ditemukan selamat di Jambi setelah 6 hari hilang dan diketahui sempat dijual beberapa kali oleh jaringan tersebut. Para tersangka kini dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga mati. Sebagai informasi, kasus ini bermula saat SY terekam CCTV membawa Bilkis bersama 2 anaknya ketika sang ayah korban sedang bermain tenis di Taman Pakui Sayang, Makassar. Pelaku memanfaatkan kelengahan sang ayah dan membawa Bilkis kabur hingga akhirnya ditemukan di Jambi. Dari hasil penyelidikan, SY nekat menculik lantaran faktor ekonomi dan berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Selain SY, polisi juga menangkap 3 pelaku lainnya yang tergabung dalam sindikat jual beli anak lintas provinsi. Para pelaku diketahui menggunakan grup Facebook dan WhatsApp berkedok adopsi untuk melakukan transaksi ilegal. 2 anak pelaku penculikan ini gimana? Makanya yang 2 anak ini gimana? Ya, jadi ada 2 anak dari ide yang penculik pertama di Kota Makassar itu yang usianya 4 tahun dengan 8 tahun dengan 5 tahun itu ada di RTS kami. Ya, karena namanya juga anak-anak, kita harus lindungi anak yang tidak bersalah. Kami melindungi karena pada saat itu ibu dan pacarnya kan diambil dari pihak kepolisian, sehingga anak ini tidak ada yang dampingi. Jadi kami simpan ada di RT-SMA sementara kami. Nanti kami akan lihat perkembangannya selanjutnya bagaimana dengan kedua anak ini. Bu, informasinya ini pelaku utama katanya dia jual juga anaknya 2 orang. Ya, info yang kami terima juga demikian. Ya, kalau dia punya 5 anak, yang 3 anak sebelumnya dia dijual, tapi kami belum ada bukti. Nah, ini informasi yang kami dapat, termasuk dari anaknya. Salah satu anaknya yang bicara bilang kakaknya dijual. Cuman kami, adiknya 1, kakaknya 2. Oh, semua ada yang kecil. Oh, jadi yang 8 tahun ini punya adik 3 yang sudah dijual oleh ibunya. Ini informasi dari kakaknya yang ada di MTS kami. Tapi sekali lagi kami belum ada bukti ya. Kita tunggu aja rilis dari pihak kepolisian. Nanti setelah diperiksa apakah memang betul anaknya dijual atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.